Halo guys, baik lagi masih ketemu dengan saya di channel Chan Higo. Hari ini kita mau bahas, sebelum bahas, bukan mau bahas Jiraya ya. Kalau Jiraya nanti kita episode selanjutnya kita akan bahas Ninja Jiraya. Nah, ini kita mau bahas tentang seorang bocah ya dari India ya. Saya sempat lihat videonya dan cukup menarik bagi saya karena bocah ini mirip, sebetulnya menariknya karena bocah ini mirip Avatar ya. Kalau kalian tahu Aang, The Legend of Aang. Nah, ternyata bocah India ini sudah meramalkan atau memprediksikan tentang hal di tahun 2020. Padahal sebetulnya dia bikin video itu di tahun 2019, bulan April atau Mei dia bikin. Tapi dia bikin itu memprediksi untuk 2019 sampai 2020 apa yang akan terjadi. Nah, menariknya sebetulnya saya lihat dia ini cara meramalkannya dengan cara pakai astrologi ya, jadi gitu. Jadi kalau kita dengerin videonya dia sering cerita Venus ketemu Mars lah. Mungkin kayak Sailor Moon gabung Senseiya gitu ya. Jadi cukup menarik ya. Nah, langsung saja sebetulnya saya sudah baca, saya mau membantu meringkas saja karena di sana dijelaskannya dengan menggunakan bahasa Inggris dan campur India. Nah, jadi saya ringkaskan saja, kasih resumenya apa sih yang dia bicarakan. Jadi ada dua video yang saya resumkan. Yang pertama adalah video pertama dia yang viral karena di 2019 awal dia udah memprediksi, dan keduanya saya cukup tertarik ke video yang dia judulnya bertuliskan when will this pandemic end? Berarti kan kapan selesai pandemik ini, pandemik yang virus corona ini. Jadi dua video ini yang saya akan resum. Nah, cukup menariknya karena di 2019 dia ada memprediksikan, menceritakan bahwa di 2020 itu akan ada suatu wabah lah, mungkin kurang lebih kayak penyakit yang cukup banyak membuat orang takut dalam tanda kutip. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu ya biar nggak tegang. Oh iya, ini adalah baju social distancing dari Blonde Sablonnya, yang kemarin saya sempat pesan ya, order karena ini cukup bagus ya programnya untuk menggalang dana. Biar kayak Koko Wijin ya. Oke, nah kita lihat saja. Nah, langsung saja guys, ini dia orangnya. Nah, yang saya bilang tadi mirip Aang Avatar ya. Jadi seorang bocah yang dia bisa meramalkan, memprediksikan melalui metode astrologi. Jadi kayak Sailor Moon dan Senseiya. Nah, video ini udah dibuat dia sudah cukup banyak ya, sudah 5 juta penonton yang melihat, dan saya lihat komennya juga cukup banyak ya, ada 14.000 komen. Yang like juga lebih banyak daripada yang dislike. Nah, banyak komen-komen ini kalian bisa lihat. Oke. Nah, sama video yang satu lagi adalah yang ini ya, when will this pandemic end. Jadi yang saya resumkan ada dua video. Yang pertama video yang cukup viral, yang kedua video ini sudah cukup lumayan juga, 1.600.000 penontonnya. Dia upload ini bulan April 2020. Kapan pandemik ini akan selesai? Nah, sebetulnya memang menarik membahas ini ya tentunya. Nah, just info juga, kalau di Indonesia juga ada ya yang menggunakan astrologi ya.
menggunakan metode astrologi ini yang dia namakan dengan astronaci ya, Bung Gema. Jadi cuman Bung Gema ini menggunakannya buat trading ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin orang meramalkan mungkin zaman Yunani kuno atau apa, kalau saya nonton Sensei ya dulu kan hitungan rasi bintang gitu. Jadi dia meramalkan dengan rasi bintang, kenapa bisa terbentuk apa ya, ada bintang-bintangnya ya, Sagittarius, Capricorn, Aquarius gitu. Guys, langsung saja ya kita bahas dulu yang video pertama dia ya, resumnya dia, resum dari si Abigya ini. Dia mengatakan bahwa ada bahaya besar di dunia di tahun November 2019 sampai April 2020. Dia bikin video ini sebetulnya sekitar April 2019 ya. Dia menjelaskan ada tekanan dan masalah di barat laut India dan Pakistan, terutama Iran ya, terutama Iran. Dan selama 2 bulan itu jelas Iran berada dalam masalah. Kalau ini sih terbukti ya, Iran ya. Nah, dia juga bilang Juni sampai Juli 2019, Agustus Iran akan banyak masalah seperti terorisme. Nah, ini cukup benar juga, terbukti. Terus perang Iran akan dimulai karena ada tekanan Amerika ya. Juga dia ada bilang kalau menurut versi dia tuh karena awal lunar year. Terus Juni, Juli, Agustus ada disaster month. Jadi kemungkinan perang akan terjadi di awal Juli. Harga emas meningkat, juga oil juga akan meningkat. Akan sulit punya emas, sangat jarang. Karena emas kita tahu ya aset yang cukup baik. Nah, kalau dia bilang tuh dia lihat dari pergerakan bintang-bintang itu, kayak dia nanti bilang satu terus ketemu Uranus gitu, Neptunus gitu, kayak itu Sailor Moon. Desember sampai ke Januari akan ada banyak tekanan. Kalau khususnya karena dia di India, dia bilang industri pesawat, mobil, transportasi itu sangat akan melemah katanya, terutama yang dijalankan juga. Dia bilang juga India adalah pusat energi, sehingga bisa dikatakan India adalah salah satu pusat dunia ya. Nah, dia juga ada membicarakan akan ada penyebaran penyakit yang mungkin kalau sekarang ini nggak tahu nih nggak sengaja atau cuman kita tahu sekarang terjadi ya, COVID-19 ini ya, corona. Semoga cepat berlalu ya. Bulan sabit memasuki Sagittarius katanya, jadi menyebabkan tekanan di Cina, Korea Utara, Vietnam. Negara dengan kekayaan minyak akan paling terpengaruh. Cukup mengena nih, karena kalau kita tahu kemarin hari ini ya, tadi malam tadi subuh memang harga minyak itu mengalami minus, malah bukan minus yang kalau kita artikan ya lo beli minyak lo malah dikasih duit gitu, tapi itu kayak perdagangan futures kali ya, kontrak berjangka. Jadi kita nggak bisa bayangin kita isi bensin ke Pertamina terus kita dikasih duit malah dikasih subsidi, bukan begitu juga ya. Nah, negara dengan kekayaan minyak akan paling terpengaruh, pastinya negara yang cuma mengandalkan sumber daya minyak sangat berpengaruh, apalagi yang negara yang sedang krisis juga ya, misal kayak Venezuela ya, itu sangat berpengaruh, negara-negara Arab gitu. Nah, yang cukup menarik solusinya agak ini juga sih, setuju. Dan ini juga satu, percaya sama Tuhan. Menurut dia Hindu tuh ini dengan scientific, segala hal bisa diatasi dengan astrologi katanya. Kalau yang dari video pertama ya, itu kurang lebih resumnya. Gembira ria, hati yang gembira. Lanjut ya guys. Masih mau lanjut gak? Sebelum lanjut kita ngopi dulu. Obat yang manjur. Biar konsentrasi. Nah, yang kedua ini kenapa saya mau bahas sih juga menarik, karena ini
bicara tentang kapan sih selesai nih. Walaupun sebetulnya kita nggak bisa percaya begitu saja. Ini kan hanya prediksi dan ramalan prediksi. Jadi kita juga harus melakukan sesuatu action. Jadi yang bagus dan baiknya kita ambil, yang jelek itu anggap aja buat kita. Kalau memang susah kita harus berusaha, begitu ya guys. Nah, when will this pandemic end? Sebetulnya ini yang bantu saya translate ada dua ya. Satu teman saya, dia udah lama di US ya. Kedua adik ipar saya ya. Inggrisnya sangat bagus. Nah, jadi saya resumkan. Coronavirus mungkin selesai setelah 30 Juni kata dia di dalam video itu. Tapi hingga 4 Mei dan selama tahun ini sampai dengan Maret 2021 akan banyak problem lah di dunia, termasuk kelaparan. Ini sebetulnya efek dari coronavirus. Coronavirus ini seperti mungkin gerbang, karena kan ekonomi nggak berjalan, jadi banyak terjadi PHK, pengangguran, orang tidak berpenghasilan, otomatis ya banyak seperti itu sih, kelaparan. Makanya kita dari sekarang harus saling meyakinkan, saling membantu, dan juga tolong menolong. Sekarang situasinya mungkin berbeda, akan ada masalah besar karena ekonomi yang kolaps dan kelaparan karena kondisi ekonomi. Langkah cepat harus diambil karena coronavirus mungkin saja bukan apa-apa katanya dibandingkan dengan masalah ekonomi ini. Nanti di 2020-2021 tahun yang cukup sulit. Nah, negara mana yang paling akan terpengaruh corona? Jadi di video itu dia bilang negara mana yang akan terpengaruh corona. Apakah akan yang terjadi lagi apabila ada gelombang kedua? Harus seperti apa lockdown itu? Sektor apa yang harus dibebaskan dari lockdown? Apakah ada krisis makanan? Dan kenapa pusatnya pindah dari Cina ke Eropa? Apa yang mungkin akan terjadi di tahun depan? Lagi yang mungkin akan terjadi itu katanya itu Jupiter ketemu Saturnus ketemu Mars. Lebih bingung lagi kan. Itu nggak apa-apa lah, kita kesampingkan dulu. Masih sampai 4 Mars akan keluar, Jupiter akan keluar. Terbatasnya suplai makanan hingga mungkin Mei karena pemerintah melockdown. Nah, jadi prediksinya sebelum terjadi India Timur paling terkena efek sesuai dengan fakta ya katanya. Ekonomi lebih terpengaruh, kesulitan makanan, manusia bisa siap-siap dengan cara tanam tumbuhan untuk makanan. Wah, ini sangat cocok sih. Mungkin memang dia alirannya kan Hindu ya, Hindu, Buddha, yang vegetarian, cacai. Nah, cocok sekali sekarang mulai bercocok tanam, karena memang juga bagus ya, tanaman-tanaman itu memang bagus sih. Pemerintah nggak boleh lockdown petani. Karena apa? Karena sekarang di India kan terjadi lockdown petani. Nah, sebetulnya harus dipikirkan makan apa nanti kalau petani. Lagian petani itu sebetulnya katanya kan jarang kontak dengan manusia. Beda dengan manusia kota. Kalau manusia desa ya rumah aja jaraknya jauh-jauh. Makanya kalau di daerah itu suaranya lebih lantang ya, karena memang posisinya jauh-jauh. Jadi udah kebiasaan gitu. Caranya melanjutkan agrikultur, suplai makanan, dan petani harus diizinkan melanjutkan kegiatan. Itu pertama. Ini juga mungkin himbauan buat Indonesia ya, buat khususnya Pak Jokowi, biar bisa mengaktifkan lagi nih swasembada pangan, juga mengaktifkan lagi pertanian. Tidak ada penyebaran besaran di lapangan karena sama ini dia ingetin juga jangan panik buying karena nanti ada orang lain yang nggak kebagian. Jadi dia ini mikirin
ini juga religius sih memang dia, si bocah ini ya, bocah Eng sini ya, yang si Abigail. Kalau manusia makan processed food atau frozen food terus, bahan olahan terus, itu sebetulnya kan banyak mengandung MSG kalau dia cerita. Nah, itu menyebabkan juga bisa imun turun. Jadi takutnya bisa nambah-nambah penyakit yang baru lagi. Kita harus mengembangkan imun kita, padahal kita harus mengembangkan imun kita kan biar kita bisa melawan virus ini dengan imun, kita bilang. Bukan melawan sih, mengontrol. Nah, ubah, kalau bisa ubah ke organik. Nah, dia juga berpesan nih, jangan bunuh binatang. Nah, ini lagi karena dia Abigail ini kan penganut agama Hindu, mirip-mirip ke Buddha ya. Jadi mereka kalau bisa ya, binatang tuh nggak dimakan, tumbuh-tumbuhan, vegetarian, cacai di India ya. Nah, itu aja sih dari dia. Ada lagi stop, dia pesan juga stop merusak dunia, stop bunuh binatang. Yang pesan dia tadi ya, banyak media yang tulis biang coronavirus, binatang itu biang coronavirus, tapi tidak akan. Nah, banyak yang akan berakhir tanggal 2 bulan 5 ya, tapi katanya salah sih, tapi akan berangsur-angsur berakhir. Jadi coronavirus ini bukan akan langsung berakhir, tapi akan berangsur-angsur. Hanya nah, hingga akhir Juni tidak ada hal yang bagus. Mulai Juli perlahan ada pengurangan corona ini. Kalau dia bilang mulai Juli akan pengurangan corona. Jadi mungkin hanya tuh akhir Juli sampai akhir Juni ini kondisi naik turun lah. Juli, November, pertengahan Desember momen damai, bahwa ada pengurangan ketakutan karena coronavirus ini. Virus ini kalau dia dipesan di dalam video itu, dia bilang ya, corona ini menunjukkan dunia bahwa ada karma manusia. Jadi kan kalau kita lihat, kalau banyak orang yang di luar sana bilang ini adalah teori konspirasi lah, teori inspirasi lah, teori komplikasi lah, dan lain-lain. Tapi ini cukup bijaksana juga sih. Si Abiga punya pandangan lain, dia bilang ini karena mungkin manusia secara ekonomi, secara merusak tatanan lingkungan, ekosistem kehidupan. Jadi dunia bisa merefreshnya lagi. Nah, mungkin begitu ya. Kalau kita lihat film-film seperti Avengers kan, Thanos ya menjentikan jarinya biar setengah makhluk hidup hilang dalam sekejap, biar bisa menyeimbangkan ekosistem. Jadi sebetulnya kadang bingung sih, ada peringatan gitu kayak di film Avengers gitu ya. Kayak misalkan ya ini dengar-dengar juga sih, yang dulunya superhero sendiri-sendiri sekarang gabungan jadi Avengers. Jadi maknanya ya, kalau berbisnis, berusaha sudah mulai kolaborasi. Karena satu-satunya zaman sekarang kan ada perubahan ya, jadi kayak era profit sharing. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu aja sih penjelasan dari saya. Kalau memang bagus bisa di share, biar kalau ada pengen apa ya, pengen tanya atau ngebahas apa, bisa send kolom komentar. Mumpung masih lagi sepi, jadi mungkin saya bisa bikinkan kontennya gitu. Sebelumnya saya makan donat dulu ya. Ini donat dari temen yang bikin ya. Enak juga ya. Jadi ini donat dari temen kuliah saya ya. Dulu dipanggilnya sama dosen PA1 ya, namanya Aristoy. Dia dipanggilnya Agnes Monica Mangga 2 karena tampangnya mirip Agnes Monica, tapi versi yang berbeda aja. Tuh.
Oke, salam sukses semuanya. Ciao.